Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di hari Kamis pagi ini kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menjalaninya di dalam pimpinan Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya, Pendeta Daniel Sakarias bersama keluarga, secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema ibadah sejati yang berkenan, yang diambil dari Amos 5 ayat yang ke-24. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Amos 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan bunyinya kayak gitu sih? Mengapa keadilan itu digambarkan seperti air yang bergulung-gulung dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir? Begini, ayat ini memang punya latar belakang. Di ayat-ayat sebelumnya sudah diberitakan bahwa Allah menolak ibadah orang Israel di zaman Nabi Amos. Mengapa Tuhan menolak ibadah orang Israel? Karena ibadah orang Israel itu timpang. Kehidupan bangsa Israel di dalam bait Allah kelihatan begitu saleh. Tetapi di luar bait Allah mereka banyak berbuat jahat dengan menindas orang miskin dan mempraktekkan penyembahan berhala. Lalu tanpa merasa berdosa, mereka datang ke bait Allah untuk membuat perayaan dan mempersembahkan korban. Melihat hal itu, tentulah Tuhan menolak ibadah mereka. Jadi kehidupan Israel di luar bait Allah itu disebut ibadah juga. Betul. Ibadah bangsa Israel di dalam bait Allah itu kan disebut ibadah ritual atau ibadah liturgis. Sementara semua tindak tanduk kehidupan orang Israel di luar bait Allah mencerminkan apa yang disebut dengan ibadah aktual atau ibadah kehidupan. Kalau begitu, bentuk ibadah apakah yang perlu bergulung-gulung seperti air, dan bentuk ibadah apakah yang perlu mengalir seperti sungai? Begini, ibadah baik yang di dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja harus menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran bukan hanya dijunjung di ruang-ruang pengadilan, tetapi juga harus berlangsung di rumah, di tempat usaha, di tempat kerja, di sekolah, di pemerintahan, di tengah-tengah masyarakat, dan lain-lain. Dan kalau kita bertindak adil dan benar, bukan semata-mata karena negara kita ini negara hukum, tetapi karena Allah kita adalah Allah yang maha adil dan maha benar. Sehingga bertindak adil dan benar itu sama dengan memberlakukan sifat atau kehendak Allah di dunia ini. Kemudian pengertian dari keadilan yang bergulung-gulung dan keadilan yang mengalir seperti sungai itu menggambarkan adanya konsistensi nilai kehidupan. Artinya keadilan dan kebenaran itu bukan hanya ada di dalam ruang ibadah ritual, tetapi juga mengalir terus sampai ke dalam ibadah kehidupan sehari-hari. Dan pengertian yang selanjutnya adalah bahwa keadilan dan kebenaran itu tidak boleh tersendat. Dia tidak boleh terhambat. Dia bergulung-gulung dan dia mengalir terus. Sehingga apabila terhambat, maka dalam hal ini anak-anak Tuhan harus memperjuangkan dengan sekuat tenaga agar keadilan dan kebenaran itu terus ada dan terus berlangsung. Kalau demikian penjelasannya, lalu apa pelajaran yang keluarga kita dapat dari perenungan kita hari ini?
Kita harus sadar bila kita masih belum bertindak benar dan adil baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Allah itu sudah banyak loh berbuat hal baik dan mulia kepada kita. Tetapi seringkali respon kita seperti orang Israel. Hati kita kadang masih bercabang kepada sesuatu di luar Allah. Sudah jadi Kristen, masih sering pergi ke dukun, masih tanya orang pintar, masih suka mengandalkan diri sendiri. Kita ini sering banyak loh meminta kepada Allah, tetapi permintaan Allah kepada kita melalui firman-Nya seringkali kita tampik, seringkali kita abaikan. Allah bahkan telah berkorban menyerahkan yang terbaik, yaitu anaknya. Tetapi seringkali kita tidak mau berkorban bagi Allah. Kadang-kadang kita menuntut gereja untuk berbuat ini dan itu, tetapi terkadang gereja malah susah sekali meminta ini dan itu dari kita. Kita juga kadang-kadang masih sering tidak berbuat adil dan benar terhadap sesama. Secara moral nih, seringkali kita menuntut orang bersikap baik kepada kita. Namun sebaliknya, kita sering tidak bersikap baik kepada orang lain. Kita menuntut orang mengerti diri kita, tetapi kita sendiri sering tidak bersedia mengerti orang lain. Kita menuntut orang lain untuk mengampuni kita, tetapi kita sendiri kadang masih berkeras hati. Kita menuntut orang mendoakan kita, tapi kita sendiri enggan untuk mendoakan orang lain. Dengan demikian, mulai hari ini kita semua belajar mempraktekkan sikap adil dan benar, baik di dalam maupun di luar lingkungan gedung gereja. Selaku suami dan ayah, kita harus bertindak adil terhadap istri dan anak-anak. Selaku istri dan ibu, harus berlaku adil terhadap suami dan anak-anak. Juga anak-anak harus berlaku adil terhadap orang tua. Kita juga harus bersikap adil terhadap sesama dimanapun berada dan tidak bertindak semena-mena terhadap sesama kita. Kita sekeluarga pagi hari ini sepakat berlaku adil terhadap Allah dengan tidak pernah mengkhianatinya melalui penyembahan berhala dalam bentuk apapun dan merespon perbuatan Allah dengan hal yang baik. Nah, kalau kita sudah sampai dalam pengertian itu, saatnya kita melaksanakannya. Karena itu mari kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita mampu mempraktikkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini, kami belajar untuk bersikap benar dan adil terhadap Allah, bersikap benar dan adil terhadap sesama, agar hidup kami menggambarkan orang-orang yang membawa kebenaran dan keadilan seperti air yang bergulung-gulung dan sungai yang mengalir. Terima kasih Bapa, jadikan pribadi kami, keluarga kami, gereja kami sebagai pembawa tanda-tanda keadilan dan kebenaran. Sertai kami dalam seluruh kegiatan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Salam sehat dan salam damai di hati buat saudara semua dimanapun berada. Shalom, Tuhan memberkati.